Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah, Raja Abdullah II bin Al-Hussein, tiba di Istana Kepresidenan Jakarta dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Keduanya berada di satu mobil dalam perjalanan dari Lanut Halim ke Istana. Presiden RI Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II IBN Al-Hussein tiba di Istana Kepresidenan Jakarta dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Keduanya berada di satu mobil dalam perjalanan dari Lanut Halim ke Istana. Pantauan jurnalis Simpo TV Jumat sore, Prabowo dan juga Raja Abdullah II berangkat dari Lanut Halim setibanya Raja Abdullah di Jakarta pada pukul 16:02 waktu Indonesia Barat. Prabowo dan juga Raja Abdullah II kemudian tiba di Istana Merdeka pada pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Di sepanjang jalan masuk istana, sisa-sisa menyambut kedatangan Prabowo dan Raja Abdullah II. Mereka membawa bendera Indonesia dan Kerajaan Yordania Hashimiyah. Mereka kemudian berjalan menuju podium di tengah halaman depan Istana Seraya berbincang ringan. Di podium itu, Prabowo dan juga Raja Abdullah II diperdengarkan lantunan lagu kebangsaan kedua negara. Terdengar sebanyak 21 dentuman meriam mengiringi lagu kebangsaan tersebut. Setelah itu keduanya turun ke halaman Istana Merdeka untuk inspeksi pasukan. Prabowo dan juga Raja Abdullah II tampak berhenti sejenak di depan bendera merah putih dan bendera Kerajaan Yordania Hashimiyah untuk memberikan penghormatan. Prabowo memberikan gestur hormat sementara Raja Abdullah II tampak membukukan badan. Setelah penyambutan kenegaraan selesai, Prabowo dan Raja Abdullah II saling memperkenalkan para delegasi atau menteri-menteri. Mereka lalu berjalan menuju ruang kredensial Istana Merdeka untuk mengisi buku tamu dan juga berjabat tangan. Di Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Raja Abdullah II memuji kegigihan Presiden Prabowo Subianto dalam melayani rakyat. Ia menilai konsistensi Prabowo menjadi landasan kuat untuk mempererat kerjasama Indonesia-Yordania. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para delegasi di Istana Negara Jakarta pada 14 November, Raja Abdullah II dari Kerajaan Yordania Hashimiyah memuji kegigihan Prabowo dalam melayani rakyat. Menurut Raja Abdullah II, konsistensi Presiden Prabowo sudah terlihat sejak masa dinas militernya dan tetap dijaga hingga kini. Raja Abdullah II menyoroti kepemimpinan Prabowo yang selalu memperhatikan anak buah beserta keluarganya, mencerminkan dedikasi tinggi dan juga keluhuran sikap. Dari sikap tersebut, Raja Abdullah II yakin ada banyak peluang untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan juga Yordania di berbagai bidang. Raja Abdullah II menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo, sekaligus menegaskan hubungan persahabatan yang erat antara kedua negara. I also have to say that in a very short period of time, and I've known you for many years, is to see your determination to make the lives of your people much better. And many of the programs that you've instilled is to reach those in need. And this is, I think, comes from the days of when we were soldiers. You look after your men and you look after their families. So I am proud and honored to be here, proud and honored to call you my old friend. And I know that in the discussions that we're having tonight and tomorrow, there are many new opportunities to strengthen the bond between Indonesia and Jordan. And it will be successful because of your graciousness, your insight, and your leadership. So I'm truly proud to be back here and to see my brother in this position. And I know that Indonesia will go in a very good direction with your strength, your courage, and your leadership, sir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan Indonesia-Yordania lebih dari sekedar diplomasi formal, didasarkan pada ikatan personal yang kuat. Kenangan pertemuannya dengan mendiang Raja Hussein menjadi fondasi kerjasama bilateral di berbagai bidang. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa hubungan Indonesia-Yordania lebih dari sekedar diplomasi formal. Pernyataan ini disampaikannya usai pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II di Istana Negara Jakarta pada 14 November 2025. Prabowo mengenang pertemuannya dengan mendiang Raja Hussein, ayah Raja Abdullah II lebih dari 2 dekade lalu, yang menjadi fondasi emosional bagi hubungan kedua negara. Kenangan tersebut membuat Yordania memiliki tempat istimewa di hatinya dan memperkuat ikatan personal yang berdampak pada kerjasama bilateral. Our two nations have enjoyed close
relations since the establishment of our diplomatic ties 74 years ago in October 1951. On another level, as you know, I have an emotional bond with Jordan. His Majesty and His Majesty King Hussein kindly received me. Indonesia has high respect, high regard for Jordan for many years, and we want to work closely with you, and we want to thank you also for receiving a lot of our young people being trained in Jordan, even as we speak. Ia menekankan bahwa hubungan personal itu kini menjadi landasan pengembangan kerjasama di bidang pendidikan, keamanan, dan pelatihan SDM. Prabowo menyatakan apresiasi atas dukungan Yordania terhadap pemuda Indonesia dan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama strategis ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Grand Cardinal Al-Nahda dari Raja Yordania Abdullah II di Jakarta. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perannya mempererat hubungan Indonesia-Yordania. Kunjungan Raja Yordania Abdullah II ke Jakarta pada 14 November diwarnai dengan penganugerahan Beach World Grand Cardinal Al-Nahda kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghargaan bergengsi ini merupakan tingkat tertinggi dalam Order of Al-Nahda, sebuah orde kehormatan yang telah ada sejak 1917 dan diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki jasa besar dalam mempererat hubungan dengan kerajaan Hashimiyah Yordania. Tanda kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Raja Abdullah II sebagai wujud penghargaan atas kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat kerjasama bilateral. Pengakuan ini juga mencerminkan apresiasi Yordania terhadap peran Indonesia dalam berbagai bidang, mulai dari kemanusiaan hingga pertahanan, serta upaya meningkatkan stabilitas kawasan. Dalam pertemuan itu, Raja Abdullah II menyampaikan keyakinan dan penghargaan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Momen penganugerahan ini semakin menegaskan kedekatan hubungan kedua pemimpin sekaligus memperkuat kepercayaan strategis antara Indonesia dan Yordania dalam menghadapi tantangan global di masa depan. There are many new opportunities to strengthen the bond between Indonesia and Jordan. And it will be successful because of your graciousness, your insight, and your leadership. So I'm truly proud to be back here and to see my brother in this position. And I know that Indonesia will go in a very good direction with your strength, your courage, and your leadership, sir. Thank you. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan The Beach World Grand Cardinal of Al-Nahda dari Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II bin Al-Hussein. Penganugerahan ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan atas kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Raja Abdullah II dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada Jumat 14 November 2025. The Beach World Grand Cardinal of Al-Nahda, Order of the Renaissance, merupakan salah satu penghargaan tertinggi Kerajaan Yordania Hashimiyah yang diberikan kepada Raja, Pangeran, dan Kepala Negara. Penganugerahan ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan Raja Abdullah II atas kontribusi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania, khususnya dalam kerjasama di bidang kemanusiaan, stabilitas kawasan, pertahanan, dan isu-isu global yang menjadi perhatian kedua negara. Sejumlah tokoh terkemuka dunia dari keluarga kerajaan hingga kepala negara pernah menerimanya. Di antaranya Prince Philip Duke of Edinburgh yang juga merupakan suami Ratu Elizabeth II, hingga Presiden Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya sebuah kehormatan bagi Indonesia, tetapi juga bentuk pengakuan atas peran Presiden Prabowo dalam kepemimpinan global. Akan bentuk penghargaan ya saya kira kebanggaan juga buat kita Bapak Presiden menerima.
Penganugerahan yang berlangsung di Istana Merdeka ini semakin memperlihatkan hubungan Indonesia-Yordania yang selama ini dikenal hangat dan saling mendukung, termasuk kerjasama dalam isu Palestina, pendidikan, hingga misi-misi kemanusiaan global. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pun mengantar langsung kepulangan Raja Yordania Abdullah II dari Jakarta menuju Pakistan. Keberangkatan Raja disaksikan jajaran pejabat tinggi Indonesia dan disertai pengamanan udara dengan jet tempur. Presiden RI Prabowo Subianto mengantarkan langsung kepulangan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Pakistan pada Sabtu 15 November sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya tiba bersama-sama dan disambut jajaran kehormatan di bandara. Sebelum menaiki pesawat, Prabowo dan Raja Abdullah II berbincang singkat dan berjalan melewati pasukan jajar kehormatan. Raja Abdullah II kemudian berpamitan dan menaiki pesawat bersama delegasinya, sementara beberapa jet tempur terlihat di langit untuk pengamanan. Turut hadir sejumlah pejabat tinggi Indonesia termasuk Menlu Sugiono, Menhan Safri Samsudin, dan putra Prabowo, Didit Hendry Prasetyo. Kunjungan Raja Abdullah II merupakan lawatan balasan atas kunjungan Prabowo ke Yordania dan menegaskan kerjasama bilateral terutama di bidang pertahanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional mendistribusikan bantuan 200 unit becak listrik kepada pengemudi becak di wilayah Kota Tangerang, Banten, Jumat siang. Peralihan becak kayu dengan becak listrik diharapkan membantu pengemudi becak, terutama yang telah berusia lanjut, untuk menghemat tenaga, menambah jam kerja, sehingga mampu meningkatkan penghasilan. Distribusi bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dilakukan secara simbolis kepada pengemudi becak di Aula Gedung MUI Kota Tangerang Jumat siang. Penerima manfaat dari bantuan becak listrik ini dikhususkan yang telah berusia di atas 60 tahun untuk membantu pendapatan penghasilan mereka dengan peningkatan performa jam kerja namun hemat tenaga. Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional Letjen TNI Purnawirawan Teguh Arif mengatakan, dari total bantuan sebanyak 200 unit, baru tersedia 140 unit, sisa 60 unit akan segera menyusul dikirim dari tempat produksi milik PT Pindad. Program becak listrik senilai Rp23 juta per unitnya merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto, di mana tahun 2025 ini akan diproduksi 10.000 unit dan akan menjadi 30.000 unit pada tahun 2026 mendatang. Pelaksanaan penyerahan bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto, kepada para pengemudi becak di wilayah Kota Tangerang sebanyak 140. Dari rencana 200 yang sudah selesai 140, yang sisanya 60 nanti akan menyusul. Nah, program ini adalah program inisiatif dan perhatian dari Pak Prabowo, kemudian memerintahkan PT lain untuk berkreasi membuat becak listrik sehingga meringankan para pengemudi becak, dan diharapkan dengan meringankan pengemudi becak tersebut, mereka pengemudi becak mendapatkan penghasilan yang lebih. Nah, saat sekarang produksi ini adalah dari PT Pindad dan ini akan terus berlanjut. Direncanakan tahun ini adalah 10.000, tahun 2006 diprogramkan sebanyak 30.000 untuk para pengemudi becak. Kita ada tim becak Indonesia akan mendampingi, baik mulai mengajari cara menggunakan becak, kemudian memelihara, plus nanti adalah bagaimana cara merawat. Dan kemudian after sales service-nya pun kita membantu mereka dan memberikan komunikasi dengan mereka. Ada bengkel-bengkel yang siap membantu. Apabila di tempat, katakanlah di wilayah masing-masing tidak mampu, akan dari tim pusat, dari Pindad maupun dari kami, PT lain juga akan turun langsung ke lapangan. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia mengakui program bantuan becak listrik ini membantu pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim maupun relatif dengan peningkatan penghasilan dari pengemudi becak yang kebanyakan merupakan warga kurang mampu. Dukungan bantuan becak listrik ini tentu diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pengentasan kemiskinan, baik itu kemiskinan ekstrim maupun juga kemiskinan relatif. Karena dengan demikian mereka mungkin tenaganya lebih hemat, yang mungkin tadi jam kerjanya cuma sedikit. Dengan mereka menggunakan becak listrik ini,
jam kerjanya bisa lebih panjang sehingga penghasilannya bisa lebih baik. Dan harapan kita tentu kemudian upaya-upaya target penghilangan kemiskinan ekstrim itu bisa dicapai dan penurunan kemiskinan itu juga bisa segera terlaksana dengan baik. Penerima manfaat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto karena dengan bantuan beca listrik dapat menghemat tenaga dan mampu menambah jam kerjanya untuk dapatkan penghasilan yang lebih baik. Dari tahun 72 sampai sekarang masih narik. Pendapatan jauh menurun dari dulu. Ya, paling dapat 3 jalan, 4 jalan lah paling banyak. Mudah-mudahan sih kalau ada bantuan listrik kan agak ngeringanin tenaga. Banyak-banyak terima kasih lah kepada Bapak Presiden sekarang, Pak Prabowo. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional dan PT Pindad membentuk tim untuk melakukan pendampingan kepada pengemudi beca berupa pembelajaran, pemeliharaan, dan perawatan beca listrik. Kepada penerima manfaat masih diperbolehkan menggunakan unit beca manual, namun untuk beca listrik tidak boleh dijual kepada pihak lain. Dari Tangerang, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, Presiden juga meresmikan penggunaan papan interaktif digital atau interaktif flat panel sebagai sarana belajar baru untuk sekolah di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di SMPN 4 Bekasi pada Senin pagi. Disambut meriah para siswa dan guru yang telah menunggunya di halaman sekolah. Sebelum meresmikan program digitalisasi pembelajaran, Prabowo bersama Mendikdasmen meninjau sejumlah kelas yang sedang melakukan proses belajar mengajar. Sesudah peninjauan, Presiden menuju ruang acara untuk melakukan peluncuran program digitalisasi pendidikan serta peresmian penggunaan papan interaktif digital atau PID. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa. Menurutnya, penerapan teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan merupakan syarat menuju kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Kita meresmikan program di pembelajaran digitalisasi, di mana cukup besar prestasi yang kita capai. Sudah 75% dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan. Jadi ini saya kira baru awal. Dengan kehadiran sarana pembelajaran digital ini, pemerintah berharap kualitas pengajaran di Indonesia dapat meningkat dan memberikan akses teknologi yang adil bagi seluruh siswa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan dan informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi Smart Board atau papan digital interaktif di SMP Negeri 4 Bekasi. Program ini menjadi langkah awal transformasi pembelajaran konvensional menuju era digital. Dalam kegiatan tersebut, Presiden juga meninjau sejumlah kelas yang telah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Prabowo menegaskan bahwa pendidikan digital adalah kunci untuk mencetak generasi cerdas dan berdaya saing. Beginilah momen saat Presiden Prabowo Subianto tiba di SMP Negeri 4 Bekasi. Disambut meriah oleh para siswa dan guru, Prabowo hadir untuk meluncurkan program digitalisasi pembelajaran menuju Indonesia Cerdas. Sebelum acara utama dimulai, Presiden didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau sejumlah kelas yang telah menerapkan pembelajaran digital
menggunakan smartboard atau papan interaktif digital. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa teknologi adalah fondasi penting untuk memajukan pendidikan Indonesia. Baginya, digitalisasi sekolah merupakan investasi besar untuk mempersiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di kancah persaingan global. Smartboard yang diluncurkan 17 November 2025 dirancang untuk mempermudah interaksi antara guru dan siswa, menghadirkan metode pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan integrasi dengan teknologi. Program ini juga menjadi langkah awal pemerataan pendidikan digital di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa pendidikan dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan, adalah kunci kemakmuran. Tidak ada kemakmuran kalau kita tidak bisa menguasai sains dan teknologi. Saudara-saudara sekalian, negara kita, Nusantara kita ini, negara gugusan kepulauan terbesar di dunia, ternyata adalah gugusan yang sangat kaya, sangat kaya. Tetapi kita harus akui, karena kita sebagai bangsa, terutama para pemimpin-pemimpinnya, kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut, maka ratusan tahun kekayaan kita diambil oleh bangsa lain. Sekarang kita para pemimpin dari semua pihak, dari semua sektor, pemimpin agama, pemimpin buruh, pemimpin cendekiawan, pemimpin politik, pemimpin pengusaha, pemimpin tentara, pemimpin polisi, pemimpin budayawan, pemimpin wartawan harus mulai sadar apa itu berbangsa dan bernegara. Tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk memberi kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat bangsa itu. Dengan peluncuran smartboard di sekolah-sekolah, pemerintah menargetkan transformasi pembelajaran dapat berjalan secara merata di berbagai daerah, sehingga setiap siswa mendapat akses pendidikan yang lebih baik dan modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang tertinggal dalam kualitas pendidikan. Pesan itu sebagai komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan akses dan mutu belajar bagi seluruh siswa. Dalam sesi interaktif melalui Zoom dengan 1.337 sekolah dari 38 provinsi di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Saat ini 75% sekolah telah menerima panel interaktif sebagai sarana belajar. Prabowo menyebut capaian tersebut sebagai awal yang baik dan mendapat laporan dari guru SDN 50 Banda Aceh bahwa perangkat digital membuat kelas lebih menyenangkan. Ia menargetkan 288.865 sekolah menerima perangkat digital tahun ini. Meski pendistribusiannya ke daerah sulit tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah
menggunakan lompatan teknologi digitalisasi. Dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua. Interaktif digital ini untuk membuka sumber belajar yang ada di rumah pendidikan untuk menciptakan pembelajaran. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto kembali berinteraksi dengan sekolah-sekolah dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara hingga Papua. Ia menutup sesi dengan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas demi masa depan pendidikan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo pun menegaskan sekolah 3T jadi prioritas penerima papan interaktif digital. Program ini bertujuan memeratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pada peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi prioritas utama penerima papan interaktif digital. Penyaluran perangkat ini merupakan bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan anak-anak di daerah terpencil memiliki akses teknologi yang sama seperti di kota besar. Prabowo menyebut sebagian perangkat sudah tiba di sekolah-sekolah termasuk di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mendistribusikan perangkat secara merata serta memperkuat ekosistem pembelajaran digital melalui pembangunan studio pengajaran yang memproduksi materi berkualitas untuk seluruh sekolah di Indonesia. Masyarakat umum juga akan mendapatkan manfaat dari ekosistem digital ini. Suatu saat orang akan mengenang bagaimana 288.000 alat ini bisa didistribusikan ke semua sekolah di Indonesia, termasuk yang di 3T, di tempat yang paling terpencil, yang paling terluar, dan di daerah yang paling tertinggal. Kita kirim ke situ. Bahkan itu prioritas pertama yang kita kirim. Alhamdulillah sebagian sudah sampai. Hanya saya dapat laporan ada 140 sekolah yang ada di pegunungan yang susah. Tapi insya Allah kita pun akan sampai ke situ. Dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama. Saudara-saudara sekalian, ini baru awal. Kita akan terus tingkatkan. Kita akan segera buka studio di Jakarta. Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, dia bisa buka. Dan semua modul ini nanti boleh diakses gratis oleh siapapun. Jadi kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget, ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah. Semua ini akan tersedia untuk seluruh bangsa Indonesia. Dalam arahannya, Prabowo memberikan motivasi kepada siswa agar memanfaatkan fasilitas baru dengan tekun dan semangat. Ia juga menyoroti visi besar dalam membangun industri nasional, termasuk transportasi umum berbasis listrik, dan menutup dengan ajakan agar seluruh elemen bangsa bersatu membangun Indonesia yang kuat, adil, dan maju. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh wilayah Indonesia. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Peluncuran program tersebut menjadi tonggak baru digitalisasi pendidikan nasional. Hingga saat ini, 75% sekolah di Indonesia telah menerima panel interaktif sebagai alat pembelajaran. Prabowo menyebut capaian ini sebagai awal yang baik karena memberikan akses materi belajar yang lebih cepat, menarik, dan setara bagi seluruh siswa. Dalam dialog dengan perwakilan guru SD Negeri 50 Banda Aceh, Prabowo mendapatkan laporan bahwa papan interaktif digital membuat kelas menjadi lebih menyenangkan. Ia menekankan target pemerintah ialah 288.865 sekolah di Indonesia menerima perangkat digital pembelajaran tahun ini, sambil mengingatkan bahwa pengiriman alat ke wilayah sulit tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi. Dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua. Kita harus benar-benar memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia, tidak terkecuali. Pemerintah yang saya pimpin akan memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita akan memperbaiki mutunya, kualitasnya, sarananya. Prabowo menutup sesi interaktif dengan pesan tegas mengenai prioritas pemerintah dalam memberantas korupsi untuk mendukung masa depan pendidikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1 juta panel interaktif dipasang di sekolah-sekolah pada 2026 sebagai bagian dari digitalisasi pendidikan. Ia menekankan bahwa teknologi modern menjadi kunci mempercepat transformasi dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transformasi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran. Dalam peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, ia menyampaikan target pendistribusian 1 juta panel interaktif pada 2026. Prabowo mengapresiasi pencapaian Kemendikbud yang berhasil memasang 173.000 unit smartboard hanya dalam 6 bulan. Lebih cepat dari perkiraan awal yang membutuhkan lebih dari 1 tahun. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa dan menuntut keberanian masyarakat mengakui kekurangan sistem saat ini. Di akhir pidatonya, Kepala Negara menegaskan tekadnya untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapat kesempatan terbaik untuk belajar, tumbuh, dan berprestasi. Saya berpikir program ini mungkin butuh 1 tahun lebih, tapi ternyata sejak kita canangkan, tadi dilaporkan 173.000 panel terpasang. Dan alhamdulillah akhir Desember Menteri Dikdasmen menyampaikan insya Allah akan tercapai semua sekolah 288.000 sekian ratus. Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi. Tahun depan sasaran kita adalah menambah 3 panel, berarti 3 kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Berarti tahun depan kita akan pasang insya Allah 1 juta panel kira-kira. Sekarang saya mengajak semua unsur, ayo mari kita bersatu semua unsur untuk membawa negara kita menuju negara yang sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia.
Ia mengajak seluruh unsur bangsa berani melakukan lompatan besar melalui pemanfaatan teknologi modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan akan memberangkatkan 500.000 siswa lulusan SMK dan SMA ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan kerja melalui program SMK Go Global pada awal tahun 2026. Program SMK Go Global merupakan pelatihan bersubsidi yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu lulusan SMK dan SMA dalam memperoleh keterampilan dan penguasaan bahasa asing sebelum bekerja di luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah berencana memberangkatkan 500.000 siswa lulusan SMK dan SMA untuk mengikuti pelatihan di luar negeri pada tahun 2026 melalui program SMK Go Global. Pemerintah juga akan menyediakan berbagai pelatihan tambahan melalui Kementerian P2MI yang mencakup peningkatan kemampuan bahasa, penguatan keterampilan teknis, dan penyesuaian dengan standar kompetensi negara tujuan. SMK Go Global ini diluncurkan dalam rangka mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dalam program ini, pemerintah telah menganggarkan sebanyak 15-25 triliun rupiah pada tahun 2026. Adapun negara tujuan pelatihan pada tahun pertama ini akan difokuskan ke negara Jepang, Korea, Jerman, Hong Kong, dan Turki. Kita punya target 2026 insya Allah 500.000 yang akan diberangkatkan lulusan SMK dan SMA. Yang kedua, kita juga akan membenahi terutama Pak Menteri P2MI kerjasama dengan SMK-SMK kelas migran. Sehingga sejak dini kelas-kelas yang memang dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri, kita minta untuk mengadopsi standar minimum kapasitas kompetensi bahasa yang disyaratkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Sinpo TV melaporkan. Dari CEO Danantara Rosan Perkasa Ruslani menyampaikan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Michael Bloomberg sebagai langkah penting dalam menjajaki kerjasama baru. Keduanya membahas peluang kolaborasi di bidang SDM, kesehatan, dan konservasi laut. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh internasional Michael Bloomberg di Istana Negara Jakarta sebagai kelanjutan dari pertemuan mereka sebelumnya di New York. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan membahas rencana kerjasama ke depan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat termasuk CEO Danantara Rosan Ruslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Kehadiran mereka menandai kuatnya dukungan pemerintah terhadap agenda strategis yang dibahas. Rosan menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada peningkatan kualitas SDM Indonesia serta peluang kerjasama antara Bloomberg dan Danantara melalui mekanisme Trust Fund untuk program pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Pertemuan ini menggambarkan komitmen memperkuat kerjasama global demi mendorong pembangunan nasional. Pembahasannya ada beberapa hal, beberapa termasuk inputan-inputan bagaimana terutama berbicara mengenai peningkatan sumber daya manusia kita Indonesia itu masukan dari segi pendidikan dan kemudian dibicarakan juga dari segi kesehatan, kerjasamanya dengan Bloomberg juga dengan Danantara yang kebetulan ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan Danantara Trust Fund juga di bidang edukasi dan kesehatan termasuk juga dengan sanitasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan dan informasi kami lanjutkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvandi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi hukum kepada 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Menurutnya, tindakan Presiden Prabowo tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan para guru. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muiz,
usai dinyatakan bersalah karena membantu guru honorer melalui sumbangan sukarela. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfadi mengapresiasi tindakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan guru. Menurutnya, tindakan dua guru tersebut sebagai bentuk tindakan yang mulia, rasa kemanusiaan dengan menggalang dana melalui sumbangan sukarela tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah segera dapat mempersiapkan format gaji untuk kesejahteraan guru honorer. Ya, pertama tentu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang hari ini sudah memulihkan nama baik dua guru kita, pejuang pendidikan di Luwu Utara. Nah, yang kedua, tentu kami Komisi 10 sebenarnya sangat menyayangkan proses yang terjadi di sana. Harusnya prinsip kekeluargaan dikedepankan. Nah, kejadian seperti itu menunjukkan bahwa format atau regulasi tentang penggajian honorer sampai dengan hari ini masih menjadi persoalan. Oleh sebab itu, saya berharap kepada Kemdikbudrismen sebagai pemangku kebijakan di bidang pendidikan betul-betul mempersiapkan dari sekarang format gaji honorer termasuk format kesejahteraan guru honorer. Nah, ini yang non-sertifikasi juga harus dipersiapkan dari sekarang agar kejadian di Luwu tidak terulang kembali. Maksud dari guru-guru kita di sana, pejuang pendidikan yang kemarin sempat diberhentikan, itu sungguh sangat mulia. Mereka berinisiatif untuk menggalang dana untuk karena rasa kemanusiaannya mereka, sehingga membantu teman-teman honorer yang di sana sudah berbulan-bulan tidak digaji. Alhamdulillah, sekali lagi kami di Komisi 10 berterima kasih pada Bapak Presiden yang sudah sangat peduli dan alhamdulillah hari ini merehabilitasi nama baik dari guru kita tersebut. Ini kemajuan yang sungguh luar biasa dan membuktikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat perhatian terhadap kesejahteraan guru. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo sebagai simbol kerjasama Indonesia dan Uni Emirat Arab. Peresmian ini turut dihadiri putra Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Tayyab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kita resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 19 November 2025. Peresmian dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Sheikh Tayyab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, putra Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut rumah sakit ini sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia merupakan wujud kebesaran hati Presiden MBZ yang selalu memberikan perhatian besar bagi Indonesia. Saya menyambut dengan sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab Yang Mulia Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda. Saya dapat laporan rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Prabowo dan MBZ. Rumah sakit ini dibangun sepenuhnya dengan biaya dari Uni Emirat Arab, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI. Selain rumah sakit kardiologi, pemerintah Uni Emirat Arab juga memberikan berbagai hibah untuk Indonesia, termasuk hampir 25 juta dolar Amerika Serikat untuk rumah sakit, 10 juta dolar Amerika Serikat untuk program pencegahan TBC, 15 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan Surakarta dan sekitarnya, serta pendirian College of Future Studies di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta bekerjasama dengan Universitas Humaniora Sheikh Mohammed bin Zayed. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul DIY dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Jembatan Kabanaran menghubungkan transportasi Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Jembatan Kabanaran memiliki panjang 2,3 km yang dibangun Kementerian PU sejak 2022 dan selesai pada Juni 2025 dengan nilai investasi mencapai 863,72 miliar. Prabowo mengungkap ada wacana membangun kawasan tersebut untuk pariwisata. Prabowo mendukung langkah tersebut karena untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Selain unggul secara struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal melalui elemen gunungan, rumah joglo, dan motif batik yang memperkaya nilai arsitekturnya. Prabowo mengatakan pariwisata Indonesia saat ini mengalami peningkatan 20%. Ia menyebut perkembangan itu sangat baik untuk perekonomian. Diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas, dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata. Mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas-fasilitas. Memang kita harus dorong pariwisata, karena pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan adalah penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula. Jadi kita harus mendorong pariwisata. Alhamdulillah tahun ini pariwisata kita meningkat 20%. Salah satu peningkatan sangat berarti dalam perkembangan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya. Terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja. Saya titip perawatan dan juga untuk selanjutnya ya, kalangan PU untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Selain jembatan Kabanaran, Prabowo secara hybrid meresmikan infrastruktur lain di beberapa wilayah, yakni Jembatan Sungai Sambas Besar Kalimantan Barat, Flyover Canggu Jawa Tengah, Underpass Gatot Subroto Sumatera Utara, dan Underpass Joglo Jawa Tengah. Dari Bantul, Yogyakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Australia atas penyambutan hangat selama kunjungan kenegaraannya. Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Australia sebagai dasar untuk saling menghormati dan memperkuat kerjasama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Australia dalam kunjungan kenegaraannya ke Sydney pada 12 November 2025. Ia menyebut kedekatan geografis membuat kedua negara memiliki tanggung jawab moral untuk saling menghormati dan juga membantu sebagai tetangga yang baik. Prabowo menegaskan nilai persahabatan dan gotong royong antar negara tetangga sejalan dengan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan. Ia juga menyinggung pepatah lama yang mengajarkan pentingnya hidup rukun dan saling menolong. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo juga mengumumkan adanya kesepakatan baru di bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Australia. Kesepakatan ini menjadi simbol kepercayaan serta kemitraan strategis yang semakin kuat di antara kedua negara. I mentioned many times that we cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Good neighbors will help each other in times of difficulties. In the Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency,
it is our neighbor that will help us. Maybe our relatives will remain far away, but our neighbors are the closest, and only good neighbors will help each other. We had very good discussions, and we, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau kapal induk HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Australia. Kunjungan ini menjadi bagian penting penguatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau kapal induk HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Australia pada Rabu 12 November 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari kunjungan kenegaraan ke Australia yang menandai penguatan hubungan pertahanan dan kerjasama strategis kedua negara. Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, Menteri Pertahanan Richard Marles, dan Kepala Staf Angkatan Laut Australia Laksamana Madya Mark Hanman dalam suasana akrab dan hangat. Selama peninjauan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Albanese menelusuri beberapa dek kapal yang menampilkan kendaraan taktis, alutsista amfibi, serta hanggar helikopter Seahawks. Keduanya menerima penjelasan teknis mengenai kemampuan kapal dalam operasi amfibi, logistik, hingga misi kemanusiaan. Peninjauan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan maritim. I would like to once again thank the government of Australia, the Prime Minister of Australia, and his government for receiving me. This is my first state visit to Australia, although I've been here many times. And I'm pleased to have been received by the Governor General this morning. We had very good discussions, and we, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship. Usai berkeliling kapal, Prabowo dan Albanese menggelar pernyataan pers bersama. Diakhiri dengan atraksi udara 4 pesawat aerobatik RAAF Rowlet yang melintas di atas Sydney Harbour Bridge. Kunjungan tersebut menjadi simbol eratnya persahabatan Indonesia-Australia sebagai dua negara maritim yang berkomitmen menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.